Halo bosku, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat bosku sekalian. Semoga bosku dalam keadaan sehat, tetap sukacita, dijauhkan dari sakit penyakit, apalagi virus corona yang nakal ini yang semakin merajalela di Indonesia ini bosku. Ingat, jaga diri, selalu pakai masker. Ketika kita melindungi diri kita, otomatis bosku kita melindungi orang-orang di sekitar kita ya bosku. Tetap semangat, tetap sukacita, selalu terberkati bosku. Oke, hari ini saya tetap akan memberikan pandangan hukum, pendapat hukum kepada bosku dengan bahasa yang sederhana supaya dapat dimengerti. Tidak perlu kita kuliah hukum untuk mengerti hukum. Ya kan, saya akan memberikan pandangan-pandangan hukum dengan bahasa yang sederhana bosku. Oke bosku, jangan lupa tetap dukung channel ini, tetap like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang bosku. Dan saya semakin semangat untuk upload video setiap hari bosku. Oke, hari ini kita mau bahas tentang hukum. Mungkin bosku familiar dengan namanya peramal, familiar dengan namanya dukun, familiar dengan namanya ahli sihir. Ya kan, banyak di TV-TV juga banyak kita lihat peramal-peramal, dukun-dukun, ahli-ahli sihir. Tidak salah kita mempercayainya. Jika ada yang mempercayainya tidak masalah, tidak ada salah. Yang menjadi pertanyaannya bosku, apakah ahli sihir, apakah dukun, apakah paranormal, peramal dapat dipidana? Itu menjadi pertanyaannya. Ini lagi booming-boomingnya bosku, lagi booming-boomingnya. Ada yang meramal Indonesia, ada yang meramal artis, ya kan? Ini lagi booming-boomingnya. Jadi pertanyaannya, apakah peramal, ahli sihir, dukun dapat dipidana? Itu pertanyaannya. Kalau perbuatannya, kalau namanya itu apalah namanya ya, apa yang dilakukannya, undang-undang kita belum bisa menjerat dia, belum bisa mempidanakan dukun atau peramal ini atau ahli sihir ini. Jadi bagaimana kalau ada korban melapor baru dia bisa dipidana? Contohnya bosku, contohnya ada dukun datang kepada saya, ya kan? Kamu saya lihat sakit. Dari tatapan matamu saya lihat kamu sakit. Dari senyumanmu saya lihat kamu sakit. Dari cara jalanmu saya lihat kamu sakit. Mau nggak kamu saya sembuhkan? Pasti sembuh. Asalkan ikuti arahan saya pasti kamu sembuh. Tetapi berikan dulu uang DP kepada saya 10 juta. Katanya kepada saya. Ya kan? Pas saya mengalami sakit. Ya seperti yang dia bilang, saya mau, saya kasih DP-nya 10 juta kepada dia yang katanya pasti sembuh. Saya diobat-obati, saya diberi ramuan. Ternyata saya tidak sembuh-sembuh seperti yang dijanjikan, seperti perkataan dukun tersebut. Hal itulah yang bisa menjerat dukun tersebut dengan pasal penipuan. Ada rayuan di sana, ada kata kebohongan di sana, sehingga saya memberikan uang 10 juta itu dengan iming-iming dia. Disitulah bisa kita laporkan penipuan. Nah, tapi kalau dia berkata kepada saya atau saya yang datang kepadanya, Pak dukun, saya sakit ini, bisa nggak disembuhkan? Saya datang ke tempat dukun ini, bisa nggak disembuhkan? Dukunnya bilang kita berusaha, kita berdoa,
Ya, kalau kita sudah berusaha, ya biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Diberikan saya ramuan, diberikan saya obat, diberikan saya minuman, saya minum, tapi saya tidak sembuh-sembuh. Itu dukun tidak bisa dipidana, karena dia tidak merayu kita untuk melakukan, kita yang datang. Kita yang datang ke tempatnya, dan dia tidak mengiming-imingkan sesuatu agar kita memberikan uang. Dia tidak bisa dipidana, bosku. Lain hal yang tadi. Ya kan, dia lihat kita. Katanya kita sakit ini, sakit itu, kamu pasti sembuh. Ya kan? Tapi kamu harus berikan saya sejumlah uang. Tetapi saya tidak sembuh-sembuh. Disitulah masuk unsur pidananya penipuan. Ada bujuk rayu di sana. Terpenuhi unsur-unsurnya. Bisa kita bedakan, bosku, ya. Bisa dipidana atau tidak. Oke, kita kembali ke peramal. Apakah itu ramalannya? Kita lihat dulu artinya ramalan ini apa. Ya kan? Saya baca di sini di Wikipedia, arti ramalan dijelaskan di sini, saya bacakan ya. Ramalan adalah usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pernyataan atau situasi melalui cara-cara okultisme atau ritual tertentu. Ramalan digunakan juga untuk mengetahui masa depan melalui cara-cara yang umum dipandang tidak rasional. Orang yang melakukan ramalan bisa disebut sebagai peramal, tukang atau juru ramal, atau ahli rujum. Nah, peramal ini bisa nggak dipidana? Nah, begini bosku. Mungkin banyak di di media, di TV kita lihat, bosku. Seorang peramal itu biasanya itu akhir-akhir Desember, ya kan. Dia mengatakan begini, tahun depan artis A, ya kan, artis A akan mengalami kebangkrutan. Artis A akan mengalami perceraian. Artis A akan mengalami kecelakaan. Artis A akan mengalami hal-hal yang buruk. Ya kan? Kalau peramal ini model begini, ketika artis atau seseorang yang diramal tersebut merasa dirugikan, merasa dicemarkan nama baiknya, itu bisa dipidana, bisa dilaporkan dipidana. Bisa kena dia, karena tanpa dia minta, ya kan, tanpa dia minta, tanpa saya minta, saya diramal akan mengalami begini, akan mengalami kerugian, akan bercerai tahun depan, akan mengalami kecelakaan. Ketika yang diramal itu merasa dirugikan, dia bisa melaporkan peramal tersebut dengan tuduhan, kena dia pasal 27 ayat 1. Kita baca ya, pasal 27 ayat 1. Apa itu? Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bisa dia kena. Kan dari cemarkan nama baik artis tersebut atau seseorang tersebut. Apalagi dia mengekspos ke media, mengatakan bahwa artis tersebut akan mengalami kebangkrutan, artis si B akan mengalami perceraian, artis si C akan mengalami kebangkrutan. Pokoknya hal-hal yang negatif. Ketika seseorang yang diramal itu merasa dirugikan, dia bisa melaporkan peramal tersebut karena udah mencemarkan nama baik. Ya kan, bisa dilaporkan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, peramal yang model begini bisa dilaporkan. Tapi ketika saya datang sendiri mau diramal,
ya kan? Saya datang sendiri mau diramal. Jumpa begitu sama peramalnya. Karena kita yang datang, Pak ramal dulu saya melalui tangan saya bagaimana masa depan saya. Diramal, ya kan diramal, disampaikan ke kita. Apa itu mau hal yang baik atau menurut saya itu tidak bisa dipidana karena kita yang datang, kita yang meminta untuk diramal, ya kan? Bukan seperti yang pertama tadi. Dia meramal seseorang tanpa diminta, bahkan mengekspos ramalannya ke media. Sehingga orang yang diramal itu merasa tercemar nama baiknya. Kalau ramalan itu mungkin yang baik-baik aja kemungkinan tak akan dilapor. Paling diaminkan. Tapi kalau ramalan itu mengandung penghinaan, pencemaran baik, yang negatif-negatif, ya artis atau seseorang diramal itu ya bisa dia melaporkan peramal tersebut kena undang-undang pasal 27 ayat 3 tadi, undang-undang ITE. Oke bosku, dan pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau peramal meramal sesuatu atau meramal, contohnya lah ada satu peramal meramal Indonesia akan mengalami hal ini, akan mengalami hal yang buruk tahun depan. Dia meramal akan terjadi bencana, dia meramal akan terjadi pesawat jatuh, kecelakaan, ya kan? Dia meramal hal-hal yang buruk tentang Indonesia yang mengakibatkan keresahan di masyarakat. Apakah orang begini, peramal begini, bisa dipidana? Itu pertanyaan. Jawabannya bisa bosku. Ketika ramalnya sudah meresahkan masyarakat, sudah meresahkan semua orang yang mendengar melihat ramalan tersebut, ya kan? Dia bisa dipidana. Di pasal apa? Kita lihat di undang-undang di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana di pasal 14 dan 15 kalau tak salah. Nah, ini saya bacakan. Peramal yang meramal suatu keadaan di Indonesia seperti tadi ya, bencana alam, ada yang kecelakaan pesawat jatuh, ada gempa bumi, ya kan, yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat, apakah dia bisa dipidana? Bisa. Ini jawabannya di Undang-Undang nomor 1 tahun 46 pasal 14, saya bacakan ya. Pasal 14. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Peramal ini menyiarkan atau mengatakan berita bohong tentang kecelakaan, tentang gunung berapi, tentang hal-hal yang buruk di Indonesia yang membuat masyarakat resah tentang ramalan ini, bisa dituntut dengan pasal 14 ayat 1 tadi, hukumannya 10 tahun. Bisa dituntut ketika sudah meresahkan masyarakat. Ya, siapa yang tak resah kan begitu? Diramal akan terjadi begini, pas pula di kota kita. Ya kan? Pas pula di kota kita. Ya kita merasa was-was. Dia bisa dipidana dengan pasal 14 tadi, Undang-Undang 1 tahun 46. Di pasal 2-nya ada lagi. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Dia tahu dia itu bohong, dia cuma cari sensasi, ya kan? Dia cuma
biar dilihat orang, sehingga dia ya meramal akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi kecelakaan, akan terjadi hal-hal yang buruk sehingga membuat onar di kalangan masyarakat. Dia bisa dipidana setinggi-tinggi 3 tahun di pasal 2-nya, di ayat 2-nya. Di pasal 15 ada lagi, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukum penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Ini pasal juga mengatur, bosku. Ketika dia memberikan ramalan yang tidak yang buruk-buruk lah, yang membuat keonaran lah, dia bisa dipidana. Bisa di pasal 14, di pasal 15, di pasal 14 ayat 1 dan 2, di pasal 15 juga bisa. Jadi ketika ada peramal begini, paling dia tahu itu bohong, ya kan, masyarakat merasa resah, ya bisa kita laporkan. Bisa kita laporkan, bos. Jadi itulah pendapat hukum hari ini saya beritahukan kepada bosku. Ya, itu pendapat saya. Ya kan, saya katakan di video-video yang lalu juga, pendapat saya belum tentu sama dengan pendapat hukum orang lain. Inilah pendapat pribadi saya, bos. Semoga dapat dimengerti, semoga mudah dimengerti, bosku. Ya kan? Saran saya, bosku, himbauan saya, hindari pelanggaran hukum seperti ini. Hindari pelanggaran hukum seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, saya tidak melarang bosku percaya atau tidak percaya kepada dukun, kepada paranormal, kepada ramalan. Ya kan, saya tidak melarang bosku untuk percaya. Tetapi ketika bosku menjadi korban akan hal ini, bosku bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Tapi jika bosku adalah seorang dukun peramal, lebih hati-hati bosku untuk mengutarakan, untuk mengeluarkan suatu statement yang dapat meresahkan masyarakat, yang dapat merugikan orang lain, sehingga bosku aman dari perbuatan pelanggaran hukum, bosku. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lupa bosku, like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar saya lebih semangat untuk memberikan pandangan-pandangan hukum kepada bosku. Semoga kita dalam keadaan sehat, semoga kita dalam keadaan bahagia, dan paling penting kita dijauhkan dari virus corona yang sangat membandel. Terima kasih bosku, salam olahraga kamu.